itu. Nah, ada lagi. Dan Habib Abu Bakar Gresik berkata lagi, ini, ana ingsun, saya, wal Mustafa dan kanjeng Nabi Muhammad SAW, syai'un wahidun, menyatu, jadi satu. Ya. Ma'af'alu wala ataharroku bisyai'in. Saya tidak mengerjakan dan tidak bergerak melakukan sesuatu illa bi isyaratil Mustafa, kecuali atas petunjuk dari kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al Mustafa. Hebat apa enggak? Nah, hebat. Hebat. Ya. Nanti kalau kita protes kritik ya, Wahabi ya, senyatanya Wahabi ya. Illa bi isyaratil Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam wali ittisalu bihi fi thalathati khisal. Ini ngendika bukan saya, Habib Abu Bakar Gresik sendiri ya. Wali ittisalu bihi, dan bagiku bisa bertemu tepung nyambung dengan Rasulullah fi thalathati khisalin, dalam 3 perkara. Fi hayatihi, cocok dalam tingkah lakunya ya, wa dzatihi, dan zatiyahnya, jisimnya ya, walibasi, dan pakaiannya. Jadi pakaiannya Habib Abu Bakar sesuai dengan kanjeng Nabi, zatnya sesuai dengan kanjeng Nabi, hayatnya, perilakunya semua seperti kanjeng Nabi semua. Hebat atau enggak? Hebat. Nah, ini jelas kanjeng Nabi itu sudah menyatu dalam diri Habib Abu Bakar Gresik. Jadi orang yang sudah kena doktrin seperti ini ya, sulit untuk keluarnya. Sulit memang, sulit. Wali attisolu bi fi thalathati khisal fi hayati wa dzati wa libasi wa sumi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Di dalam kitab ini nanti akan kita kupas beberapa poin, beberapa lembar saja, tidak semuanya. Nanti selanjutnya panjenengan teruskan sendiri. Ini kitab sudah kami bagi bersama dengan panjenengan di link heizin.com flipsbooks yang dapat panjenengan pelajari. Kitab ini langka, jenengan cari di mana-mana belum tentu bisa menemukannya. Kitab Majmu' atau kumpulan kalam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf. Di sini ada tulisan Sohib Gresik. Nah, inilah Sohib Gresik. Benar apa yang kami sampaikan dan khawatirkan selama ini, bahwa setiap kota nanti akan ada sohibnya. Sohib Solo, sohib Pekalongan, sohib Situbondo, sohib Malang, dan seterusnya. Sohib Betawi, Jabodetabek, ya, Gerbang Kertosusila, dan lain sebagainya. Ada sohibnya semua. Yang punya itu ada. Tidak hanya sohib Mirbat saja, tapi juga ada Sohib Gresik. Nah, ini dikarang sebuah kitab. Yang bisa membaca kitab ini tidak semua orang, karena memang bukan bahasa kita, yakni bahasa Arab sana. Kitab ini bisa menjadi bukti bahwa propaganda untuk mengakuisisi, mengekspansi ya, dengan jalur agama. Mohon maaf. Dan kita banyak yang terlena, tidak waspada. Kitab ini nanti diedarkan di daerah Hadramaut Provinsi, Kota Tarin sana, Darul Mustafa, Mukalla, Aden, dan sekitarnya. Terus mereka orang-orang Yaman berbondong-bondong untuk mengikuti jejak kawan-kawannya, leluhurnya, atau satu klan dengan mereka. Terus kita bisa apa? Kalau seperti Bali untuk menarik wisatawan asing sehingga mendapatkan keuntungan devisa ya bagi negara, ya nggak mengapa. Nah, ini justru akan membebani
bangsa kita dalam hal ekonomi, dalam hal merusak ajaran murni agama kita. Ini yang harus kita waspadai bersama. Kitab ini PBNU belum punya, Muhammadiyah nggak ada yang punya, Al-Irsyad belum pasti punya, MUI belum tentu punya. Saya nggak sombong. Yang punya malah panjenengan semua. Malam hari ini kami bagikan bersama kitab karya dari muridnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Nyaingi kepopulerannya Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Merampas kota. Lalu dikholi dengan khol Gresik. Ya nggak salah, memang Sohib Gresik ada di dalam kitab ini. Sohib Gresik, kholnya ya khol Gresik. Jadi kalau kita protes ya mereka akan berpegang teguh pada kitab ini. Lah kalau kitab ini dipegang oleh kiai-kiai pribumi, oleh santri-santri, maka mereka akan fanatik buta. Wah ini ada kitabnya, ada kitabnya. Karena tidak semua bisa membaca bahasa Arab, tulisan Arab, apalagi yang tidak berharokat, maka kita akan mudah terperdaya. Hati-hatilah kawan semua. Hati-hatilah. Apa reaksi dari negara, pemuka agama, tokoh masyarakat kita? Setelah kitab ini nanti panjenengan ketahui bersama, tolong sampaikan dan bagikan kepada semua yang ada di seluruh Indonesia. Waspadalah dan waspadalah. Habib Abu Bakar Gresik ini fotonya. Jika panjenengan kepengen ketemu dengan kanjeng Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah khatamul anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lihatlah wajah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik ini. Karena wajahnya itu mirip, menyatu dalam diri. Kitab ini ada keterangannya, Gedabrus luar biasa. Gedabrus luar biasa. Jadi kalau misalkan ya, mohon maaf, saya tidak merendahkan, tapi sesuai dengan kenyataan. Beliau itu bukan seorang wali. Nek wali murid ya, wali kelas ya, wali santri, tapi kalau wali kutub ya, wali abdal, nukoba, nujaba, atau waliullah, tidak. Ciri-ciri waliullah itu adalah takwa Allah yang sebenarnya. Tidak mau mengubah ajaran Islam dari asalnya. Tidak merendahkan harkat dan martabat Nabi kita, nabinya. Nah di sini nanti kita akan buka bersama. Apa isinya? Ya beberapa lembar saja. Oleh sebab itu, kawan-kawan kami semua, jika ada yang turut serta ber-YouTube Ria dengan channelnya, ya monggo, kitab ini bisa jadi 100 video. Ya, wah ini 700 lembar loh. Kita 700 lembar kitab ini. 700 halaman. Jadi kitab karya Ba'alawi itu luar biasa. Ada yang 1200 halaman. Kitab yang begitu besar-besar tapi isinya kosong. Isinya nol besar tapi nol. Naudzubillah, sama naudzubillah. Kok ya ono ya nang Indonesia kayak ini. Ya karena apa? Banyak pendukungnya. Oleh sebab itu, pengumuman umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya warga Gresik, jangan fanatik buta. Kalau ada khol Gresik, Sohib Gresik, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, orang usah teko. Ziarahlah ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ziarahlah ke makam Mbah Ainul Yakin Sunan Giri. Kalau toh mau ziarah ke Mbah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik ini, ya nomor 3 ya. Nomor 3-nya saja, jangan nomor 1-nya. Nanti jenengan kena gendamnya. Bukan karomahnya, bukan. Oh, orang wali untuk karomah. Enggak wali. Nah ini disebutkan ya. Nah, ini buka di Majmu' Kalamil Arifi Billah. Kalau gelar Arif Billah itu semua orang. Setiap umat Islam
pertama kali yang wajib diketahui adalah ma'rifatullah, ma'rifatul ilah. Berarti arif billah itu secara umum nggak perlu waktu tingkatan setelah syariat, hakikat, torekat, marifat, oh nggak perlu tinggi-tinggi. Setiap jenengan semua itu arif billah semua. Kenal siapa Tuhan panjenengan, yaitu Allah. Allah arif billah. Tapi biasanya kalau gelar-gelar seperti ini khusus untuk waliullah biasanya. Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf, Sohib Gresik. Nanti kalau nggak percaya, jangan baca. Sampaikan kepada para muhibin mereka. Sohib Gresik. Buka di haizin.com. Beliau lahir 1286 Hijriah, wafat 1376 Hijriah, alias tahun Masehinya 1957 Masehi. Jamaah muridi, sebenarnya kalimat ini nggak pas, muriduhu sebenarnya. Kok muridi? Muriduhu. Yang mengumpulkan dawuh-dawuhnya Habib Abu Bakar Gresik ini adalah muridnya yang bernama Sayyid Muhammad bin Hud As-Segaf. Yang ini terus. Yang ngarang buku yang disandarkan kepada Habib Lutfi bin Yahya itu kan ya sama kan. Dari marga As-Segaf, tapi bukan Habib Lutfinya. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Jadi yang berhubungan dengan muridnya, anaknya, muhibinnya itu selalu ya setelah meninggal sosoknya itu diminta oleh keluarga orang-orang terdekatnya untuk mengabadikan dawuh-dawuhnya. Abu Bakar bin Ali bin Abi Bakar As-Segaf atau Ba'a bi Inayati Hafidiyah, di anak cucunya. Ya sama seperti ini ya para pemirsa dan pendengar semua. Cahaya dari Nusantara ya. Ini kan gambarnya Habib Lutfi bin Yahya ya. Tapi pengarangnya bukan, yakni Muhdor Ahmad As-Segaf yang atasnya ini. Ini namanya bagian daripada kerjasama dalam propaganda. Ya gitu. Ya ini. Jadi dibantu ya juga oleh cucunya ya. Cucunya. Jadi Tubi'a bi Inayati Hafidihi ya. Nek Hafid itu cucu dari jalur laki-laki, tapi kalau Sibti itu cucu dari jalur perempuan. Nek Hafiduhu bi Inayati Hafidihi ya, Abi Bakar bin Ali bin Abu Bakar As-Segaf. Nah ini fotonya jelas. Biasanya Habib itu senang pamer foto. Siapa yang ingin masuk surga, pandang foto saya. Sampai Sis Al-Jufri. Itu kan begitu juga ya. Okay. Jadi sebenarnya hari ini itu saya diundang, mau dimintai keterangan sebagai saksi ahli oleh penyidik dari Polda Sulteng ya. Nanti akan kami beritahu panjenengan semua sebagai sama-sama kawan yang kami beritahukan. Beliau Sohib Gresik ini katanya, jadi jangan sampai ini dipropaganda loh, jangan dibantu deh. Sering mengatakan dawuhnya, pepatahnya, qolal Habib Abu Bakar As-Segaf li muridihi Sayyid Muhammad bin Hud ya, yang nulis kitab ini, yakni Muhammad bin Hud As-Segaf sama. Ini dawuh pesan dari Kutub Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kullu ma kadabtahu ihfadhu. Nah ini di halaman sebelum mukadimahnya. Ini. Kullu ma kadabtahu ihfadhu. Setiap apa yang kamu tulis, jagalah, simpan dan peliharalah. Wabaya kau bihi an-naf'u, suatu saat yang akan datang akan bermanfaat. Walladhi taktubuhu wa tajma'uhu hadza. Tulisan yang kamu tulis dan kamu kumpulkan ini, insyaallahu, jika Allah menghendaki, faidatuhu fil mustaqbal. Manfaat atau faedahnya untuk hari yang akan datang, untuk zaman yang akan datang. Wasayakunu bihi an-naf'u al-kabir, dan keberadaannya akan sangat besar manfaatnya. Ini pesan ya, dari Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Jadi ini semboyan atau moto lah. Biasanya santri-santri kita dari kalangan Nahdlatul Ulama itu biasanya ya wes pokoknya yakin, pokoknya mantep oh ya bahasa Arab nih, ono kitab dicetak menjadi kitab ya yakin, wah ini buktinya
Jadi Habib Abu Bakar Gresik itu berhasil mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Seandainya nggak ada Habib Abu Bakar Gresik, kita akan dikalahkannya. Terus doktrin nggak ilmiah, nggak ada sumbernya, itu hanya keyakinan bagai kata dalam tempurung gitu loh. Ya terserah saja pendapat sendiri, tapi kebanyakan bersumber dari insting halusinasi. Jadi bukan waliullah atau waliul amri bid-daruri, tapi wali ilusi. Ya mohon maaf kan saya yang bodoh ini. Gitu nggih. Jadi monggo dibuka nanti halaman 22. Halaman 22. Manaqib itu biografi atau keterangan pribadi. Manaqib. Halaman 22 sampai halaman 23. Kitab Majmu' Kalam Al-Arif Billah Habib Abu Bakar bin Ahmad As-Segaf. Kana Al-Habib Abu Bakar al-mithlul kamil li sayyidil a'immah al-akabir min ahlil baiti tahir fi akhlaqi wa aqwalihi wa af'alihi wa waqarihi wa sumtihi wa tawadu'ihi wa hayatihi wa bidzalika raqa al-Habib Abu Bakar rutbatan hiya min a'la maratibil wilayah was shalah. Hebat gelarnya. Habib Abu Bakar Gresik itu adalah orang yang sempurna, yang berjalan sesuai dengan imam-imam yang besar dari Ahlul Bait yang suci, ya. Dari unsur akhlaknya, ucapannya, perbuatannya, ya, kebijaksanaannya, ya, termasuk keagungannya, rendah hatinya, tingkah lakunya. Begitu juga Habib Abu Bakar Gresik itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dari tingkat wilayah, penguasaan wilayah, waliullah, ya, kewalian, wassalah, dan kebaikan atau kelayaannya. Ala wahya martabatus siddiqiyah al-kubro, yakni yang dimaksud dengan marotib tersebut adalah martabat, ya, martabat itu ya tingkatan, urutan, ya, wali wilayah as-siddiqiyah al-kubro. Siddiqiyah itu ya kebenaran yang sangat agung. Misalkan ada thariqah siddiqiyah Meloso biasanya Jombang itu, ya, bukan Meloso Kediri, ya. Itu, ya. Warut batal istima'i bin nabi, lah ini halaman 23. Jangan buka bersama. Warut batal istima'i bin nabi, dan ada tingkatan bisa berkumpul dengan Nabi SAW, halaman 23. Jadi kanjeng Nabi itu diatrek-atrek. Orang regani kayak ini. Kumpul biasa jagungan kayak gini gitu. Ya. Warut batal istima'i bin Nabi SAW. Tingkatan bisa berkumpul dengan Nabi SAW, ya kodotan. Ya kalau manaman, oh ya apa-apa, semua orang berhak itu. Ya kodotan. Ya kodotan. Kuncinya ini di ya kodotan ini. Wahiyya martabatun azimatun. Ini adalah tingkatan martabat yang sangat agung. Wa nahika bihi min syarafin warif'atin. Inilah, ya, yang perlu kita ketahui, ini adalah termasuk tingkat yang paling mulia dan sangat tinggi derajatnya. Hebat, ya. Ya kodotan, sekali lagi para kiai, para ulama, semuanya, nggih, ibu nyai, ustadz ustadzah, semua guru ngaji di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, begitu juga Malaysia, Brunei, Darussalam, dan yang paham bahasa Indonesia yang saya sampaikan ini. Dan kami harapkan seluruh umat Islam sedunia untuk mengkaji kitab ini. Ada kitabnya. Bahasa Arab, ya, orang India, orang Pakistan sana bisa. Karena bahasa internasional, ya, ini bahasa Arab, ya. Wahya martabatun azimah, ya, ini yaqozoh itu. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Qala radhiyallahu anhu, ada, nanti kuncinya harus diketahui, ya. Kalau qala radhiyallahu anhu berarti yang berkata adalah Habib Abu Bakar. Qala radhiyallahu anhu. Innal Mustafa. Mustafa itu nama lain dari 201 nama lain dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasin, Toha, ala Toha, Rasulillah, ala Yasin, Habib. Mustafa itu pilihan artinya. Innal Mustafa, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Mustafa, dakhala alayya yaqudatan, masuk
menemuiku dalam keadaan terjaga. Ya kayak misalkan ini ya di studio ini ya, Rasulullah SAW masuk ke rumah ini dalam keadaan saya terjaga kayak gini ya. Fa'anaqtuhu, maka saya merangkulnya. Nah, Kanjeng Nabi dirangkul. Kanjeng Nabi dirangkul. Wa anaqoni, dan Kanjeng Nabi merangkulku. Hebat enggak? Ayo. Nek kalau mimpi, oh gak apa-apa, terserah wong. Berzina itu boleh dalam mimpi, membunuh itu boleh dalam mimpi, mencuri boleh dalam mimpi, apa saja dalam mimpi itu boleh, nggak ada hukumnya karena dalam tidur, tidak taklif hukumnya tidur, lupa ya, sebelum balik itu hukumnya belum, kolamnya belum diangkat aktif ya, tapi ya kalau yaqadha ini ada hukum taklifnya. Ada salah benar, dosa pahala, hak batil, halal haramnya gitu. Jadi rangkul-rangkulan karo Kanjeng Nabi kok. Yaqadhatan, sekali lagi kuncinya ini di yaqadhatan. Halaman 23 jenengan buka bersama. Innal Mustafa sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya yaqadhatan. Fa anaqtuhu wa anaqoni. Rangkul-rangkulan, tak rangkul Kanjeng Nabi yang rangkul. Wah, hebat. Derajatnya kutub kok. kutub. Jadi kalau ada khol setiap tahun itu isinya adalah propaganda untuk membesarkan nama Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik ini. Padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Bukan wali. Macak wali. Ya mohon maaf, saya nggak merendahkan. Karena apa? Wali tidak boleh berbohong. Nggak boleh. Wali bisa salah. Wali tidak maksum, tapi tidak boleh berdusta. Tidak boleh berbohong dengan sengaja. Enggak boleh. Lah ini termasuk sengaja apa enggak? Saya kembalikan kepada panjenengan semua. Karena apa? Habib Abu Bakar Gresik ini gurunya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Nanti ada hubungannya dengan Sis Al-Jufri Palu. Halo enggak? Ya, saya kembalikan kepada panjenengan semua. Waqala radhiyallahu anhu, ada lagi. Dan Habib Abu Bakar Gresik berkata lagi, ini. Ana ingsun, saya wal Mustafa dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un wahidun, menyatu. Jadi satu. Ya. Ma'af'alu wala ataharraku bi syai'in. Saya tidak mengerjakan dan tidak bergerak melakukan sesuatu illa bi isyaratil Mustafa, kecuali atas petunjuk dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Hebat apa enggak? Nah, hebat. Hebat. Ya. Nanti kalau kita protes kritik ya, Wahabi ya senyatanya Wahabi ya. Illa bi isyaratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wali ittisalu bihi fi thalathati khisal. Ini juga bukan saya, Habib Abu Bakar Gresik sendiri ya. Wali ittisalu bihi, dan bagiku bisa bertemu tepung nyambung dengan Rasulullah fi thalathati khisalin, dalam 3 perkara. Fi hayatihi, cocok dalam tingkah lakunya ya, wa dzatihi, dan zatiyahnya, jisimnya ya, walibasi, dan pakaiannya. Jadi pakaiannya Habib Abu Bakar sesuai dengan Kanjeng Nabi, zatnya sesuai dengan Kanjeng Nabi, hayatnya, perilakunya semua seperti Kanjeng Nabi semua. Hebat atau enggak? Hebat. Nah ini jelas Kanjeng Nabi itu sudah menyatu dalam diri Habib Abu Bakar Gresik. Jadi orang yang sudah kena doktrin seperti ini ya sulit untuk keluarnya. Sulit memang, sulit. Wali attisalu bi fi thalathati khisal fi hayati wa dzati wa libasi. Wa sumi'a ghairu marratin yaqulu, ada ucapan ya yang tidak hanya satu kali berkata begini, ana min ahli darab. Ini ucapan lagi dari Habib Abu Bakar Gresik. Tapi yang mendengar itu berkali-kali ya, dan ini dicantumkan sendiri oleh mu'alif kitab ini. Ana min ahli darab. Iki, tolong ya, tolong perhatikan semua muhibbin dan non muhibbin semua. Ana utawi ingsun iku min ahli daroki,
setengah sangking wong kang duweni keahlian iso nemoni wong sing njaluk tulung, njaluk selamat, sing seneng karo aku. Nah, ini dikaya sebagai man istaghatha bi, man sopane wong istaghatha njaluk tulung sapa man bi kelawan ingsun. Ayo hebat apa enggak ya? Coba dipikir bareng-bareng coba ya. Kita aktifkan akal sehat kita. Man siapapun istaghatha yang sambat-sambat minta tolong bi kepadaku tuhu maka aku akan menolongnya. Nah, ngali Tuhan ya. Misalkan saya nih, wahai para pemirsa semua, mintalah tolong kepada saya, maka saya akan menolong Anda. Sombong bukan saya? Wah, sombong. Sombong ya. Al-Mutakabir ini tak rampas dari Allah ya. Asmaul husnanya itu tak masukkan dalam diri saya. Saya bisa menolong siapapun. Siap. Ya. Wa man ihtaro dan barang waman dan sapa nunggu ihtaro ngarep-arep bi kelawan ingsun adrikuhu maka mongko aku bakal nemoni ingman. Wa syuhida lan den sekseni apa darkuhu oleh nemoni. Misalkan kayak saiki seperti sekarang ini. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik kan sudah wafat tahun 1957 Masehi. Ya, bisa menemui saya. Tak panggil ilar ruhi al-habib al-arif billah Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik lahul Fatihah. Saya bacakan Fatihah 41 kali supaya mendatangi arwahnya, ruhaniyahnya ke tempat saya ini. Misalkan ya. Nah, ini Darok namanya. Jadi Sohibud Darok. Ayahnya Muhammad Maulad Dawilah itu ada yang bernama Ali Sohibud Darok. Ali Sohibud Darok namanya. Jika dipanggil namanya itu langsung datang secepat kilat menolong pemanggilnya. Ini masuk wasyi datarku wa igol satu dan ada saksi ya. Terbukti tajrib mujarrobat ya, terbukti ya, hasil manjur ya, ada yang ditolong oleh Habib Abu Bakar Gresik seperti ini. Nah inilah kehebatan Habib Abu Bakar Gresik. Nah ini jenengan teruskan sendiri nanti halaman 22 23. Nah, ini Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka itu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil istri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga As-Segaf itu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka itu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib itu cuma framing itu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti.
Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau nggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir itu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Nggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang dengan bukti itu kita sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat, jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.